Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idil Adi Putra dengan NIM 2315620124, jurusan Sistem Komputer. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas final Sistem Digital yang berjudul Pengenalan Elektronika Digital, Gerbang Logika, Konversi Bilangan, Multiplexer, dan Flip-flop. Pengantar. Yang pertama, pengantar. Elektronika digital adalah cabang dari elektronika yang berfokus pada sinyal biner dan sistem yang menggunakan dua keadaan, kosong atau kosong dan satu. Sistem digital digunakan dalam berbagai aplikasi seperti komputer, komunikasi, dan perangkat elektronik. Elektronik digital atau gerbang logika, konversi bilangan, multiplexer, dan flip-flop dirancang untuk memberikan pemahaman dasar pada para pembaca mengenai konsep-konsep utama dalam elektronika digital yang merupakan fondasi penting dalam dunia teknologi modern. Kita lanjut ke materi pertama, gerbang logika. Definisi. Gerbang logika adalah komponen dasar dalam rangkaian digital yang digunakan untuk memproses sinyal biner. Gerbang ini melakukan operasi logika pada satu atau lebih sinyal masukan untuk menghasilkan sinyal keluaran. Gerbang logika merupakan elemen penting dalam desain sirkuit digital seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama AND, yang kedua OR, ketiga NOT, keempat NAND, kelima NOR, keenam XOR, dan yang terakhir XNOR. Bisa kita lihat di sini ada gambar gerbang logika. Ya, selanjutnya tabel kebenaran gerbang logika. Di sini bisa kita lihat tabelnya dan penjelasan AND output 1 jika semua input bernilai 1. Yang kedua, OR output 1 jika salah satu input bernilai 1. XOR output 1 jika hanya satu input bernilai 1. Berikut adalah penjelasan fungsi masing-masing operasi logika. Yang pertama, AND atau konjungsi. 1. Output bernilai 1 jika dan hanya jika semua input bernilai 1. Contoh, 1, A sama dengan 1, B sama dengan 1, N sama dengan 1. 2, A sama dengan 1, B sama dengan 0. N 0. 2. OR disjungsi. 1. Output bernilai jika salah satu atau kedua input bernilai 1. Contoh, 1, A sama dengan 1, B sama dengan 0, OR sama dengan 1. 2, A sama dengan 0, B sama dengan 1, OR sama dengan 1. 3. SOR atau exclusive OR. Yang pertama, output bernilai jika hanya salah satu input yang bernilai 1, bukan keduanya. Contoh, 1, A sama dengan 1, B sama dengan 0, SOR sama dengan 1. 2, A sama dengan 1, B sama dengan 1, SOR sama dengan 0. Tabel ini sering digunakan dalam pengembangan rangkaian logika digital dan sistem komputer untuk memahami bagaimana kombinasi input menghasilkan output tertentu. Materi selanjutnya, konversi bilangan. Sistem bilangan utama, desimal atau basic 10, biner atau basis 2, oktal atau basis 8, heksadesimal basis atau basis 16. Definisi, konversi bilangan adalah proses mengubah referensi
representasi suatu bilangan dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan lainnya. Konversi bilangan adalah keterampilan dasar yang untuk dipahami dalam dunia teknologi, informasi, dan komputer. Proses ini memungkinkan kita untuk beralih antara berbagai cara representasi data yang esensial dalam pengolahan informasi. Contoh konversi bilangan. Contoh, 13 bagi 2, sisa 1. 13 bagi 2 sama dengan 6, sisa 1. 6 dibagi 2, sisa 0. 6 bagi 2 sama dengan 3, sisa 0. 3 dibagi 2, sisa 1. 3 bagi 2 sama dengan 1, sisa 1. 1 dibagi 2, sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Fungsi singkat materi konversi bilangan desimal biner untuk mengubah angka ke format yang bisa diproses oleh komputer. 2. Biner ke desimal untuk membaca data komputer dalam format yang dimengerti manusia. 3. Desimal ke hekadesimal untuk menyederhanakan representasi data biner dalam dubbing, alamat memori, atau kode warna. Ini penting untuk komunikasi antara manusia dan mesin serta analisis digital. Latihan soal konversi bilangan. Latihan soal yang pertama, konversi desimal ke hekadesimal. Soal, konversi angka 127 desimal ke hekadesimal. Yang kedua, konversi hekadesimal ke desimal. Soal, konversi angka 2F hekadesimal ke desimal. Jawaban, desimal 127 ke hekadesimal adalah 7F. Heksadesimal 2F ke desimal adalah 47. Yang pertama, konversi desimal ke hekadesimal atau 127 desimal. 127 dibagi 16, sisa 15. 127 bagi 16 sama dengan 7, sisa 15. 7 adalah 7 dalam hekadesimal. 2. Konversi hekadesimal ke desimal. 2 F hekadesimal. 2 kali 16 pangkat 1 tambah F kali 16 derajat. F sama dengan 15 jadi sama dengan 2 kali 16 tambah 15 kali 1 sama dengan 32 tambah 15 sama dengan 47 desimal. Multiplexer. Definisi. Multiplexer atau MUX adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk memilih satu dari beberapa sinyal input dan mengarahkan ke satu saluran output. Ini memungkinkan pengalihan dan pengendalian beberapa sinyal data melalui satu jalur, sehingga menghemat sumber daya dan meningkatkan efisiensi. Konsep MUX memiliki N saluran seleksi 2 N input. Contoh, 2 bagi 1, 4 bagi 1, 8 bagi 1 MUX. Di sini selanjutnya diagram multiplexer. Bisa kita lihat di sini diagram multiplexer. Yang pertama input 10, I1, 11, 12, 13, Yang kedua seleksi SO, S1, Yang ketiga output Y sama dengan 10 dalam kurung SO, S1, tambah 11 SO pangkat 1 S1 tambah 12 SO S1
pangkat 1 tambah 13 SO S1. Latihan soal multiplexer. Soal yang pertama, box 2 kurang TO kurang 1 diberikan 2 kurang TO kurang 1 multiplexer dengan input. Yang pertama, A sama dengan 0. Yang kedua, B sama dengan 1. Soal yang kedua, pemilihan input. Sebuah 4 TO kurang 1 multiplexer memiliki input sebagai berikut. Yang pertama, 10 sama dengan 1. Yang kedua, 11 sama dengan 1 sama dengan 0. Ketiga, 12 sama dengan 0. Keempat, 13 sama dengan 1. Jawaban. Output yang pertama, output A sama dengan 0. Karena sinyal kontrol S sama dengan 0 memiliki input A. Yang kedua, output 12 sama dengan 0 karena sinyal kontrol memiliki 10 memilih input 12. Kita ke materi selanjutnya, flip-flop. Definisi. Flip-flop adalah komponen dasar dalam rangkaian digital yang berfungsi sebagai menyimpan data biner. Flip-flop dapat menyimpan 1 bit informasi dan memiliki 2 keadaan stabil, atau 0 dan 1. Mereka adalah elemen kunci dalam desain memori, register, dan berbagai jenis rangkaian logika. Bisa kita lihat rumus flip-flop. SR flip-flop atau set reset flip-flop. Yang pertama, fungsi flip-flop ini memiliki 2 input utama, yaitu set atau S dan reset atau R. SR flip-flop digunakan untuk menyimpan 1 bit data 0 atau 1. Contoh, set atau S sama dengan 1. Reset atau R sama dengan 0. Output Q menjadi 1. Flip-flop menyimpan 1. Yang kedua, set S sama dengan 0. Reset atau R sama dengan 1. Output Q menjadi 0. Flip-flop menyimpan 0. Yang ketiga, set atau S sama dengan 0. Reset atau R sama dengan 0. Output Q tetap pada nilai sebelumnya atau tidak berubah. Yang keempat, set atau S sama dengan 1. Reset atau R sama dengan 1. Keadaan ini tidak valid karena SR flip-flop tidak bisa dalam kondisi ini. Yang contoh kedua, D flip-flop atau data flip-flop. Yang pertama, fungsi D flip-flop hanya memiliki satu input D atau data dan sebuah input clock atau C. D flip-flop menyimpan data yang ada pada input D saat sinyal clock berubah atau rising at G atau falling at G. Contoh, D sama dengan 1, clock sama dengan rising at G. Output Q menjadi 1. Yang kedua, D sama dengan 0 atau clock sama dengan rising at G atau output Q menjadi 0. Kita ke materi selanjutnya, tabel flip-flop. Di sini bisa kita lihat tabel flip-flop. Rumus tabel flip-flop. 1. Yang pertama J sama dengan 0, K sama dengan 0. Qn sama dengan output atau output saat ini adalah 0. Ketika J sama dengan 0 dan K sama dengan 0, tidak ada perubahan pada output ini disebut no change, yang berarti output Qn tambah tetap sama dengan Qn, jadi output berikutnya tetap 0. Yang kedua, J sama dengan 0, K sama dengan 1. Qn sama dengan 0, output saat ini adalah 0. Ketika J sama dengan 0,
dan K sama dengan 1. Flip-flop akan reset dan output Qn tambah menjadi 0. Terlepas dari nilai Qn sebelumnya, ini berarti flip-flop akan men-set output menjadi 0. Yang ketiga, J sama dengan 1, K sama dengan 0. Qn atau 0, output saat ini adalah 0. Ketika J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, flip-flop akan set output menjadi 1. Jadi output Qn tambah 1 menjadi 1. Yang keempat, J sama dengan 1, K sama dengan 1. Qn sama dengan 1. Output saat ini adalah 1. Ketika J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, flip-flop akan melakukan toggle, yaitu mengubah output dari 1 ke 0. Jika output saat ini adalah 1, maka output berikutnya Qn tambah 1 menjadi 0. Ini adalah ciri khas dari toggle operation, di mana output akan berubah setiap kali kondisi J sama dengan dan K sama dengan 1 terjadi. Latihan soal flip-flop. Soal pertama. Tentukan output Q untuk JK flip-flop dengan input J sama dengan 1, K sama dengan 0, Q sama dengan Qn sama dengan 0. Berikut jawabannya. Qn tambah 1 sama dengan 1. Langkah-langkah penjelasan. 1. J sama dengan 1 dan K sama dengan 0. Berdasarkan tabel kebenaran, jika flip-flop jika J sama dengan dan K sama J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, maka flip-flop akan melakukan set. Artinya, flip-flop akan mengatur output Q menjadi 1, terlepas dari nilai sebelumnya atau Qn. Soal kedua, Qn sama dengan 0 atau output saat ini. Nilai Qn adalah 0 saat ini, tetapi karena J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, flip-flop akan mengubah output ke 1. Dengan demikian, Qn tambah 1 atau output berikutnya akan menjadi 1. Kesimpulan, output Qn tambah 1 sama dengan 1 karena input J sama dengan 1 dan K sama dengan 0. Mengindikasikan kondisi set yang menyebabkan flip-flop mengubah nilai output menjadi 1. Jadi, hasil akhir adalah Qn tambah 1 sama dengan 1. Elektronika. Kesimpulan, elektronika digital adalah dasar dari semua perangkat digital modern. Konsep yang telah dipelajari meliputi: yang pertama, gerbang logika, komponen dasar yang melakukan operasi logika pada input untuk menghasilkan output. Jenis-jenisnya termaksud AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Yang kedua, konversi bilangan, proses mengubah bilangan antara sistem desimal, oktal, dan hekadesimal yang penting dalam pemrograman dan desain sistem digital. Multiplexer atau MUX, perangkat yang memilih satu input dari banyak input berdasarkan sinyal seleksi, digunakan untuk mengolah jalur data dalam sistem komunikasi. Yang keempat atau yang terakhir, flip-flop, rangkaian penyimpan 1 bit data dengan jenis utama SR, D, JK, dan T. Flip-flop yang digunakan untuk menyimpan status atau data dalam sistem digital. Konsep-konsep ini membentuk dasar dalam merancang dan memahami sistem digital yang ada di perangkat elektronik modern atau XT. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.